Untuk sejarah dan perjalanan dari Pura Nganjuk ini tidak lepas dari Pak Mangku Damri. Bisa Pak diceritakan mungkin perjalanan Pak Mangku Damri sampai dari kecil sampai hari ini yang penuh misteri ini. Mohon Pak Mangku dijelaskan atau mungkin diwartakan agar kita generasi muda ini bisa lebih lebih bisa menjadi cermin Pak Damri untuk kita. Monggo, Nggih, matur nuwun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Rahayu, Rahayu Satu Dimati. Intinya memang ini tempat ibadah pura. Tentunya pura ini juga langka. Dalam arti di Kabupaten Nganjuk hanya ada satu, dan tempatnya di lereng Gunung Wilis. Jadi pura ini resmi tahun 2001 dinyatakan resmi oleh Bapak Bupati dan juga oleh lembaga agama dengan adanya upacara melaspas dan seterusnya. Intinya pura terjadi sampai sekarang seperti ini. Dan termasuk perjalanan hidup saya yang tidak lepas dari pura. Dan memang dari kecil, awalnya saya dijadikan pemangku pun itu sebenarnya juga istilahnya belum layak, karena baru umur 25 tahun. Tapi begitu ada pura kan harus ada pemangku. Betul. Dan itu juga ya gimana istilahnya pernah saya sampaikan ke teman-teman, ya prinsip saya kan hanya mengisi kekosongan. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, jadi saya berkomitmen hanya ingin mengabdi untuk dijadikan pemangku karena dipilih oleh pengurus parisada yang ada di sini. Namun ini juga tidak serta-merta, karena menurut cerita dari orang tua saya, pada saat saya di kandungan pun saya sudah dipilih. Jadi saya lahir tahun 1976. Tapi selama di kandungan ada cerita bahwa Eyang Ismoyo atau yang disebut kakek Semar itu melinggi tedun di wilayah sekitar pura ini, ikut kepada sesepuh. Tapi sebenarnya bukan hanya tahun 76 itu sudah, dari tahun 75 sudah. Tapi pada saat tahun 76, pada saat saya dikandung oleh ibu, itu beliau menyatakan diri bahwa janin yang ada di kandungan inilah yang dipilih oleh leluhur. Memang pilihan leluhur. Dipilih oleh leluhur, walaupun ini lahir di kalangan masyarakat yang miskin, di kalangan tempat yang terpencil, tapi ini pilihan leluhur yang nanti harapan dari leluhur ini bisa membawakan, artinya untuk menjadi bisa menyuarakan ajaran-ajaran leluhur. Ini pernyataan pada saat saya masih di kandungan. Tapi pada saat perjalanan hidup saya pun mengalami ya kehidupan yang begitu luar biasa. Jadi pada tahun 1985 saya juga sakit keras. Sudah tidak bisa apa-apa. Waktu itu Pak Damri berusia sekitar 9 tahun, 10 tahun. Ya, menginjak 10 tahun. Sakit keras ada 4 bulan. Sudah tidak bisa bergerak. Hanya tertidur itu sudah berapa minggu. Jadi, tapi walaupun tertidur tidak bisa gerak, ingatan saya masih kuat. Jadi siapa saja yang datang ke rumah itu saya tahu. Jadi dari pendengaran ini siapa itu tahu. Itu anehnya. Tapi dalam kondisi seperti tidur gitu kan? Seperti tidur, tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apa. Ya istilahnya kalau dalam kondisi umum kan diibaratkan mati suri. Ya disitulah saya kenal leluhur.
Jadi pengalaman pada saat saya sakit keras itu saya anehnya pada saat mau sadar itu tiap satu malam saya didatangi leluhur saya satu orang. Dan selama terbaring tidur itu berapa hari Pak Mangun? Nggak tahu saya. Nggak apa artinya nggak hafal udah berapa hari yang nggak terbaring nggak bisa apa-apa. Jadi pada saat kritis istilahnya, pada saat kritis karena nggak mungkin orang tua saya membawa saya ke rumah sakit atau apa kan tidak mungkin karena tempat jauh, kondisi juga sangat minim, pengetahuan juga tidak mumpuni, mungkin orang tua juga tidak ngerti cara membawa ke rumah sakit itu seperti apa, ya, apalagi biaya untuk ke rumah sakit apa kan tidak ada. Kan di tahun itu yang jelas biaya kan ya, biaya dan pokok segalanya terbatas. Nah, dari kondisi kritis inilah saya ketemu semua leluhur. Jadi tiap malam saya didatangi oleh kakek, oleh nenek. Anehnya setiap satu malam satu orang. Dan jawabannya sama. Semua leluhur memberikan jawaban yang sama, memberi pesan ke saya. Jadi jawabnya beliau, saya datang untuk memberikan doa restu supaya kamu segera sehat. Segera usahakan untuk sehat, untuk belajar karena masa depan kamu, tanggung jawab kamu sangat panjang dan berat. Jadi harus segera bangun, harus segera belajar. Ini semua leluhur, semua kakek nenek saya bahasanya sama. Nah, yang terakhir saya mengalami suatu istilahnya mendapat taksu kalau bahasa umumnya orang sini, orang Jawa istilahnya mujizat. Nah, di situ saya mimpi ada di kolamnya Mbah Sombro. Jadi di bawah padas gempal itu ada kolam besar, kolam renang untuk mandi. Tapi untuk keberadaan kolam itu sendiri Pak Mangun memang ada? Enggak ada, itu ada. hanya ilusi, ilusi. Tapi memang di situ tempat air, tempat sumber, sampai sekarang masih sumber. Nah dalam mimpi itu saya mandi itu dengan pakai celana pendek, tidak pakai baju, tidak pakai kaos. Ada sinar bening menyala, terbang, dicari orang banyak. Sinar ini tidak kemana-mana, langsung ngantem telapak tangan saya. Sekarang jadi gambar bulat segi 5. Nah dengan masuknya sinar suci yang terang itu tadi, biru sinarnya biru keputih-putihan, terang, biru terang, masuk ke telapak tangan, rasanya dingin seperti megang es. Jadi dingin terus masuk, begitu masuk saya bangun. Jelas saya bisa hidup. Jadi setidaknya dapat mujizat langsung, dapat sinar suci dari Sang Pencipta, energi. Jadi bisa dikatakan hidup baru Pak Mangun setelah terbaring tidak sadar berhari-hari. Nah dari situlah akhirnya saya sering kenal dengan leluhur. Jadi perkenalan saya pada saat sakit keras itu lagi. Akhirnya berjalan panjang tahun 93 itu saya ketemu beliau yang ada di Kediri, yang ada di Gunung Wilis. Terus didatangi kakek yang dititisi oleh Eyang Ismoyo itu tadi juga, mau tidak mau saya diambil jadi cucunya. Jawabannya sama, beliau bilang ini sudah waktunya, mau tidak mau kamu harus saya tobatkan jadi cucu. Karena apa? Ini pilihan leluhur, ini tidak boleh sembrono. Mulai sekarang kamu harus belajar, tapi jangan belajar kemana-mana. Saya tidak boleh belajar ke peguruan, karena menurut beliau peguruan manapun kalau saya datangi akan hancur. Saya tidak boleh. Nah ternyata tidak bolehnya belajar kemana-mana ini supaya apa yang saya terima ini murni, tidak terpengaruh oleh pengetahuan dari luar. Dari luar. Intinya ternyata di situ setelah saya paham. Akhirnya perjalanan itu panjang setelah pura ini dibangun. Sebentar Pak Mangun, itu bisa diceritakan waktu pertama setelah sakit itu bisa ketemu leluhur itu yang kedua kalinya itu.
Itu seperti apa kisahnya? Nggih. Bisa diceritakan. Kisah saya ketemu Eyang Resi Kutolojoyo. Itu awalnya Pak. Ya, itu tahun 93, jadi 1993. Pada saat itu saya cari rumput. Tapi karena beliau ada di belakang saya terus, saya tidak bisa cari rumput. Tidak bisa cari rumput karena tidak konsen. Karena merinding semua ini, seluruh pori-pori ini. Begitu kelihatan beliaunya, saya langsung merinding, akhirnya batal cari rumput. Jadi sempat menampakkan diri beliaunya gitu Bang. Sempat terus menerus di belakang saya. Jadi menampakkan diri langsung Bang. Langsung di belakang saya. Nah, akhirnya disitulah saya dikenalkan. Kejadiannya saya sore main ke rumah Pak Darno di bawah pura ini. Rumah saya. Begitu saya di rumah Pak Darno, kondisi saya masuk rumah, istilahnya rumah Bali ya, kan rumahnya dua. Jadi rumah yang satu ke rumah yang dalam. Di tengah-tengah pintu saya langsung dicolek pakai tongkat beliaunya. Beliau juga ada di belakang saya. Pakai bahasa Jawa melu aku ngger. Di pundak saya ini dijawil pakai tongkat. Akhirnya saya terjatuh di situ tidak sadar. Tapi kesadaran saya dibawa oleh beliaunya, diajak keliling Kediri, diajak lihat pura Gili Suci, dulu namanya Sekartaji. Terus diajak ke gua, Selo Mangkleng, diajak ke ini taruh sahur. Di situ ada kemudian Watu Bekon. Terus dibawa ke Gunung Wilis ke pertapaan beliau. Itu awal sedikit-sedikit. Beliau juga cerita tentang pura yang akan terjadi di sini. Enggak cerita, cuma saya dulu karena anak masih muda, belum begitu paham tentang spiritual, belum begitu paham tentang situasi ke depan. Dari kakek yang ngasih tahu itu juga saya dikasih tahu oleh kakek yang Tidisio yang Semar. Urusan kamu besok berat, karena kamu harus bisa jadi payung, harus bisa jadi air, harus bisa jadi cahaya, harus bisa jadi sapu, itu kiasan yang beliau sampaikan. Makanya harus siap dari sekarang. Nah, Eyang Kutolojoyo juga begitu. Cuma saya dikasih modal ilmu Joyo Kawijaya oleh beliaunya, tidak saya pakai. Itu sayangnya. Tapi saya masih ingat apa yang disampaikan, ingat semua. Nah, itu terus perjalanan lagi, begitu ada pura ini, ya, tadi saya ceritakan waktu Ngenteng Linggih yang tahun 2004 batal. Bukan batal, tidak dilakukan, sebenarnya sudah dilakukan. Tapi karena ada petunjuk bahwa pura ini belum boleh Ngenteng Linggih karena belum lengkap. Karena harus ada Meru. Jadi memang Meru ini keinginan leluhur sendiri gitu. Ada petunjuk-petunjuknya macam. Cuma dulu kan gini, pemikiran saya sebagai pemangku, saya kan tidak boleh membuat umat itu resah. Dalam arti kehadiran pura ini harus memberikan kontribusi yang baik kepada umat. Satu, memberikan pengetahuan yang lebih baik. Gitu. Dengan adanya petunjuk ini harus ada bangunan dan lain sebagainya. Saya kan pro kontra dalam hati. Betul. Pro kontra. Kalau saya utarakan nanti menjadi gejolak, tidak saya utarakan saya salah. Dari sini. Nah, dari Ngenteng Linggih itulah ada kejadian. Saya minta memang kepada beliau, kalau memang pura ini harus ada Meru, tolong sampaikan kepada ilmuwan-ilmuwan yang hadir nanti. Jangan kepada saya. Itu permintaan saya. Ternyata benar, waktu Ngenteng Linggih ada kejadian, istri dari ilmuwan itu di sini langsung diambil oleh yang Empu, diajak keliling. Dengan diajak keliling kan tidak sadar diri. Tidak sadar diri ini tidak main-main. Berapa bulan dulu tidak sadar diri. Sampai berbulan-bulan itu Pak Bang. Nah, dari situ kan akhirnya mentok. Mau tidak mau memang harus ada Meru. Karena untuk keberadaan Meru sendiri di Jawa ini kan, jadi pertanyaan. Iya. Karena apa ya? Karena pengetahuan tentang tempat suci kan belum dipahami secara menyeluruh. Itu intinya. Karena umat kan baru
baru ngerti tentang sembahyang, tentang tempat suci belum mengerti. Dasar-dasar untuk membuat tempat suci apa saja, karakter tempat suci bagaimana, ini kan belum paham. Nah, dari situlah yang membuat ganjelan dalam hati. Tapi tetap karena leluhur ini bijak. Kadang itu tadi yang dianggap musibah ternyata anugerah. Nah, itu panjang lebar, akhirnya pura harus berdiri dengan adanya candi Sabtoargo atau Meru Tumpang Tujuh. Ini nek basa Jawa kan candi Sabtoargo. Nah, ini saya ditugaskan oleh para ilmuwan, termasuk oleh pandita, oleh resi. Nah, saya ditugaskan untuk menggali sarana, artinya untuk mencari sarana mendem dasar Meru Tumpang itu. Nah, dulu biasanya yang disuruh nyari itu satu mustikane Gunung Wilis, kan tidak main-main. Nah, yang kedua disuruh nyari duk. Kalau duk banyak. Kalau duk masih lumayan, bisa mudah istilahnya didapat. Yang sulit didapatkan mustikane Gunung Wilis. Nah itu. Nah, perjalanan inilah saya mencari mustikane Gunung Wilis, inilah saya menemukan berbagai sejarah, termasuk tempat suci, termasuk keberadaan pertapaan dari leluhur semua. Termasuk candi-candi yang candi-candi termasuk yang ada di puncak Gunung Wilis yang disebut Sabtoargo. Inilah kenal saya dengan sejarah di Gunung Wilis. Jadi saya diarahkan mencari mustikane Gunung Wilis itu, saya sowan ke pertapaan. Dari sana saya minta petunjuk, saya harus kemana, apa yang harus saya cari. Nah, petunjuk dari leluhur ternyata yang disebut mustikane Gunung Wilis itu pengetahuan dasar tentang pembuatan tempat suci dan pengetahuan dasar tentang sosial kemasyarakatan. Jadi intinya harus mengerti ilmu sangkan paran dan dumadi. Sangkan paran dan dumadi itu intinya. Tentang perjalanan leluhur, tentang alam, dan tentang keilmuannya. Dari situ panjang lebar. Tapi berjalan terus, panjang perjalanan. Nah, dari situ saya kan tidak berhenti. Kalau saya hanya dikasih tahu ini dari petunjuk hati, istilahnya dari dari niskala, saya belum percaya kalau belum ada bukti otentiknya. Makanya saya ingin, kalau memang leluhur punya tempat sucinya sama dengan pura, saya harus dikasih tahu di mana tempatnya. Kalau punya alat sucinya sama dengan yang saya pakai, di mana tempatnya? Tolong kasih tahu, tolong diberikan. Tapi jangan hanya lewat saya, tolong berikan lewat rumah saya. Biar nanti saling mengisi. Kalau semua lewat saya nanti nggak adil. Bisa dianggap nanti mengada-ngada Pak. Nah, nggak adil istilahnya. Nah, dari situlah makanya perjalanan itu panjang. Sampai saya menemukan semua tempat suci yang ada di Gunung Wilis, termasuk fungsi-fungsi tempat suci itu tadi. Jadi ada fungsinya. Semua tempat suci kan ada fungsinya masing-masing, tidak harus sama. Ini yang perlu dipahami. Tempat pertapaan sampai prasasti, karena saya juga minta bukti tertulisnya. Saya tidak mau hanya bentuk, hanya simbol. Jadi secara agama Pramana, Pratyaksa Pramana dan Anumana ini harus lengkap. Akhirnya prasasti yang tertua di Gunung Wilis juga ditunjukkan. Alat suci dari Resi Markandia juga diberikan. Pusaka dari eyangnya diberikan. Mantra dari Gunung Wilis juga diberikan. Jadi semua lengkap. Jadi ada mantra pernyataan leluhur, ada mantra untuk yatnya, artinya untuk pengantar yatnya, ada mantra pernyataan, dan ada pernyataan-pernyataan di prasasti. Saya menemukan prasasti itu dua versi, satu versi tua, yang satu versi tengahan. Yang versi tua adalah tulisan Brahmi, yang tengahan adalah tulisan Jawa. Ini ada semua di pertamaan. Jadi untuk prasasti versi tulisan Brahmi itu masih ada Pak Maudi? Masih ada di gunung. Tidak mungkin ada orang yang bisa bawa. Padahal itu induk dari semua aksara yang di Jawa ini Pak Maudi. Ya,
ada petanya dari Gunung Wilis saya dikasih dibantu, tapi nggak pernah saya tunjukkan orang karena nanti salah persepsi jadi rusak nanti tempat-tempat yang dicurigai. Artinya karena banyak orang yang salah paham begitu ke gunung yang dicari ini harta karun. Padahal enggak, kalau saya ke gunung saya hanya ingin tahu keilmuan leluhur. Itu perpanjangan sejarah saya untuk jadi pemangku itu tadi. Makanya hidup saya mau tidak mau ya memang harus ada di pura. Mulai umur 25 tahun tidak kerja bakti di pura terus menerus. Karena tahu sendiri pemangku kan tidak mungkin dapat gaji. Nggak ada. Padahal anak cucu, istri semua Paling dapat sehari pun 20.000. Itu pun kalau ada. Artinya itu intinya memang hidup ini benar-benar untuk persembahan. Seperti saya ceritakan tadi bahwa yang penting hidup ini perjalanan dilakoni, dipersembahkan kepada Sang Pencipta, dipersembahkan kepada kehidupan supaya kehidupan yang seterusnya ini lebih baik. Pak Mangku, ini kan ada petunjuk tentang sangkan paraning dumadi. Itu bisa dicuplek saja Pak Mangku untuk menjelaskan ke kita. Karena yang kita dengar selama ini sangkan paraning dumadi itu apa sih? Itu kadang-kadang itu menjadi sebuah pertanyaan yang tidak terjawab Ya. Untuk generasi hari ini. Saya cuplek yang paling simpel aja. Yang paling simpel sangkan paran lan dumadi kan asal usul. Betul. Kalau kita hidup ini tidak tahu asal usul, bagaimana kita mengelola kehidupan? Betul. Gitu. Yang terpenting bahwa kita harus paham hidup kita ini dari mana, ya, dari mana hidup kita. Untuk diri pribadi itu. Yang jelas kita dinyatakan hidup karena ada roh, karena ada raga. Makanya dikatakan geru deser loro jadi rogo lan nyawa. Makanya diarani titiang itu kan kendaraan, rogo ini kan kendaraan. Ya. Makanya inilah sebenarnya konsep skala yang ada dalam raga ini. Raga kita ini skala, tapi nyawa kita kan skala, gaib. Ini skala ini dari Sang Pencipta, yaitu Yang Widi. Skala ini dari leluhur, bapak, ibu, kakek, nenek, gitu. Betul. Nah, ini konsep kecilnya untuk sangkan asal. Makanya paran ini untuk dibawa kemana kalau kita memang sudah hidup? Sebenarnya tujuan hidup ini apa? Nah, ini kan harus dipelajari. Nah, tujuan hidup. Nah, setelah nanti hidup kita selesai kemana? Ini sebenarnya formulanya untuk Untuk menata kehidupan, untuk sosial kemanusiaan ini biar tetap terjalin dengan baik. Yang jelas kita hidup dimulai dari Tuhan dan juga dari leluhur. Makanya konsepnya di pura ini ada Padmasana, ada Meru. Padmasana ini sebagai jiwa pratista, pemujaan kepada Sang Pencipta, Yang Widi beserta manifestasi. Meru tumpang pitu ini pemujaan kepada leluhur. Karena leluhur yang memberikan badan. Makanya ada guru swadhyaya dan ada guru rupaka. Nah, kalau sudah kita hidup dibawa kemana? Dibawa kepada bakti dengan menjalankan dharma dan baktinya inilah yang harus jelas. Karena inilah kualitas hidup. Supaya kita pulang ini membawa dharma. Supaya kita pulang karena roh kita ini berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Karena raga ini berasal dari leluhur, atas intisari daripada alam harus kembali ke alam. Ini konsep kecilnya. Makanya ada upacara ngaben, ada upacara pangentas dan lain sebagainya. Ini kan konsep di situ untuk mengembalikan untuk memperjelas sangkan paran lan dumadi. Ini hal dari kemanusiaan, hal dari keilmuan. Contoh kecil ini, kopi ini berasal dari mana dan apa? Ini kan keilmuan. Supaya anak cucu ini juga paham, kopi bisa ada karena ada gula, ada air, ada
kopi itu sendiri, dan itu pun lewat proses. Artinya apa? Artinya hidup di dunia ini karena penyatuan dari segala dan niskala, kita tidak boleh hanya mengandalkan nis, tidak boleh hanya mengandalkan doa, harus ada karma, harus ada action, harus ada usaha, harus ada yang dikerjakan. Kalau tidak ada yang dikerjakan, tidak akan ada hasil. Nah, termasuk kebaikan alam itu tadi, kesejahteraan. Kesejahteraan kalau tidak ditata mustahil ada kesejahteraan. Contoh, kalau kita duduk di tempat yang kumuh, apakah merasakan enak? Kita harus merasakan enak kan di tempat yang nyaman, aman, asri. Nah, asri, aman, nyaman kalau tidak kita buat apakah bisa? Ini contoh. Makanya sebenarnya ilmu sangkan para nardumati itu luas. Itulah keilmuan. Bisa diarahkan terjadinya alam, bisa diarahkan terjadinya diri manusia, bisa diarahkan tentang terjadinya benda. Sebenarnya di situ artinya sangkan para nardumati itu ilmu realitas. Itulah yang sebagai dasar ajaran budi, mengembangkan ajaran realitas. Realitas hidup ya dari skala dan niskala, dari wujud dan gaib. Karena gaib dan wujud ini harus satu, harus seimbang Pak Manggun. Seperti jiwa dan raga, tinggal nyawanya tidak bergerak walaupun hidup, tinggal roh. Ya, seperti tadi saya ceritakan ibu yang dibawa, rohnya dibawa oleh nenek empu Sumbu. ya, diajak keliling nyatane dengan sebuah bukti bahwa bukan dari Pak Mangku Damri yang menghendaki bahwa Meru ini harus ada. Walaupun saya hanya secara membuka saja. Jadi harus melalui orang lain. Harus melalui forum yang lengkap. Forum lengkap dalam arti tidak harus karena dipaksa. Jadi harus ada keilmuan sebagai dasar. Seperti tadi yang saya katakan, sebenarnya apa Mustikaning Gunung Wilis? Mustikaning Gunung Wilis adalah keilmuan. Keilmuan tentang penciptaan, keilmuan tentang sangkan paran dan dumadi. Makanya pembuatan tempat suci sebenarnya yang sebagai dasar adalah ilmu pengetahuan, bukan permatanya, bukan batu yang menyala, tapi pengetahuan yang benar-benar ditanamkan kepada masyarakat. Itu beliaunya menyatakan seperti itu. Makanya membuat tempat suci dasarnya adalah pengetahuan yang harus diyakini. Dalam arti diyakini ini tidak harus karena terpaksa, tidak, tapi benar-benar dipahami. Yakinnya karena paham. Dari itu, makanya ada cerita untuk membuat candi itu pakai Bandung Bondowoso. Itu sebenarnya keilmuan itu, rangkuman itu. Bukan Bandung Bondowoso itu sosok manusia, bukan. Itu rangkuman daripada ilmu cara membangun. Sebenarnya Pak Mangku. Ya. Tapi yang kita kenal selama ini kan Bandung Bondowoso itu sosok manusia yang membangun Candi Sewu dalam semalam kan. Tapi sebenarnya itu apa? Apa makna dari itu Bandung keilmuan. Bondowoso itu Pak? Menurut yang saya terima dari leluhur, ini 3 kalimat kata yang harus dijadikan satu. Bandung Bondowoso. Jadi dasar untuk membuat tempat suci atau bangunan apapun, satu pakai Bandung. Bandung ini apa? Kekuatan. Kekuatan dari apa? Dari manusianya, personilnya. Untuk membangun kan harus ada tukang, harus ada arsitek, harus ada kuli dan lain sebagainya. Harus ada bahan. Nah, kalau tempat suci harus ada umatnya. Makanya ini dikatakan Haji Bandung ini Bolo Sewu. Betul. Jadi harus orang banyak, tidak hanya satu orang. Jadi atas dasar kemauan dan kemampuan orang banyak. Betul. Satu. Yang kedua bondo. Apa bondo? Harta atau material. Bangun tidak ada materialnya di mana? Tidak bisa. Terus woso. Apa woso? Woso.
kekuasaan. Kekuasaan, legalitas. Bangun kalau tanahnya belum legal, apakah boleh dibangun? Nggak bisa. Nggak boleh. Nah, jadi si tiga ini harus jadi satu. Legalitas tanah harus ada. Yang kedua material harus ada. Yang ketiga manusianya harus siap. Benar-benar diperlukan. Ini baru bisa diwujudkan tempat suci. Jadi bukan karena sedekap nyeluk haji bolo sewu itu jinnya datang terus membuat candi. Kalau memang itu bisa, kenapa harus ada sekolah? Betul. Tidak perlu ada universitas, tidak perlu ada perguruan tinggi. Kalau jin bisa membuat candi, kan simple. Jadi sebenarnya itu keilmuan yang dirangkum oleh leluhur supaya mudah diingat. Sekarang kan apapun kan disingkat lah. Betul. Gitu, kan disingkat semua. Nah, inilah singkatan dikumpulkan. Aji Bandung Bondowoso. Aji itu ajaran ilmu. Karena di dunia ini yang punya aji yang berharga itu ilmu. Karena berharga, tidak ada nilai, tidak bisa dinilai ilmu. Tidak bisa diukur. Dan kadang hal-hal gini loh, ilmu leluhur ini dikiaskan, orang tidak paham, akhirnya dibesar-besarkan malah menakutkan. Betul. Jadi ini yang saya terima dari beliaunya, intinya seperti itu. Saya kenalkan biar teman-teman, saudara-saudara juga kenal. Luar biasa. Mungkin ditambah lagi. Pak Mangku, karena waktunya juga sudah, ini kita sambung di lain waktu Pak Mangku. Karena untuk cerita dari Pak Mangku ini, saya yakin 1 hari 1 malam itu nggak akan selesai. Jadi kita kapan-kapan kita sambung lagi. Mbah Nun Pak Mangku, Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu.